Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gede Indra Gunawan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi ke subbab B, tetap di bab 4, subbab B, yaitu tentang gradien. Oke, kalian pasti berpikir, lah kok Pak Indra bajunya sama sekarang dengan yang kemarin? Ya jelas sama, karena saya rekamnya satu hari ini, satu hari sama, jadi tidak perlu ganti baju lagi. Kalau saya rekamnya di lain hari mungkin bajunya berbeda. Jadi ya baju tak masalah lah, kita langsung ke materinya saja ya mungkin ya. Oke, kita langsung lanjut ke PowerPoint-nya ya. Nah, bab 4 masih tentang persamaan garis lurus, tapi ini pertemuan kedua, melanjutkan subbab A ke subbab B. Untuk subbab B, kita akan membahas tentang gradien. Oke, hal yang akan dibahas pada video kali ini, nah mungkin muka saya terlalu besar di sini ya. Mukanya Pak Indra juga nggak ganteng-ganteng banget, kecilin aja. Mungkin ada yang bilang kayak gitu ya nanti ya. Nah, untuk subbab kali ini kita akan membahas tentang gradien. Hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah pengertian gradien itu sendiri, pengertian gradien garis ya. Yang kedua, menentukan gradien garis lurus. Yang menentukan gradien garis lurus ini ada dua, yang diketahui grafiknya dan juga yang diketahui persamaannya. Ini sama-sama kalau dibilang susah sih nggak terlalu susah banget, tapi ya kalau dibilang gampang juga nggak terlalu gampang banget. Yang ketiga, kita akan membahas sifat-sifat gradien garis. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian gradien garis lurus. Untuk pengertian gradien garis lurus itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan M. Gradien dapat bernilai positif ataupun negatif. Oke, gradien dapat bernilai positif ataupun negatif. Nanti juga kalian akan melihat mungkin, karena saya sudah menjawab beberapa soal di LKS saya, nanti akan ada gradien yang bentuknya pecahan. Oke, nanti kalian jawab-jawab LKS-nya pasti ketemu yang saya maksud. Oke, kita lanjut ke bab, bab. Lanjut ke materi selanjutnya, karena tadi sudah pengertian, sekarang menentukan gradien garis lurus. Oke, untuk menentukan gradien garis lurus ada dua cara, yaitu yang pertama menentukan, bukan dua cara, dua kasus. Ada yang diketahui grafiknya, ada juga yang diketahui persamaannya. Oke, saya pindah-pindah terus ya. Ini untuk yang diketahui grafiknya. Rumusnya itu M sama dengan delta Y per delta X, atau perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Oke. Kalau saya bisa sebutkan delta Y ini adalah nilai dari Y. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, saya berikan sebuah segitiga. Oke. Nah, saya berikan sebuah garis, yaitu garis G yang berwarna merah ya. Garis G yang berwarna merah. Nah, ini. Saya lupa menghidupkan lasernya. Nah, garis G yang berwarna merah, kita tentukan gradiennya. Nah, di sini ada soalnya. Contoh soal, tentukan gradien dari grafik garis lurus di samping. Berapa gradiennya? Kita hanya diberikan grafiknya saja. Tidak ada persamaannya, tidak ada titik-titiknya. Kita hanya diberikan grafiknya saja. Karena ada beberapa soal yang tidak menyertakan titik-titik di sini. Tidak menyertakan. Hanya kotak-kotak saja. Oke, kita tentukan gradiennya. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita tuliskan dulu rumusnya. Oke, jika ada soal seperti ini, kita tuliskan dulu rumusnya. M sama dengan nilai dari Y per nilai dari X, atau perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, saya zoom dulu ya. Untuk di sini. Nah, kata kuncinya kita harus mulai dari kiri, dilanjutkan ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kebetulan pojok ini terletak di bawah. Jadi kita gampang, dari kiri ke kanan kita tentukan dulu nilai X dan juga nilai Y-nya.
Oke, untuk nilai X, nah ini ya, untuk nilai X itu, oke, untuk nilai X itu ada 8 satuan, sama seperti di diagram kartesius sebelumnya, 8 satuan, oke. Sedangkan untuk nilai Y itu ada 3 satuan ke atas. Yang pertama kita kan mulainya dari sini. Nah, ini ya, kita mulai dari sini. Oh, atau saya zoom aja supaya lebih jelas lagi. Karena bentuk garisnya seperti ini, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, sampai 8 satuan ke kanan. Ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Ini sangat penting untuk menentukan dia bertanda apa. Nah, ini ke kanan, maka daripada itu 8 akan bernilai positif. Sedangkan yang ke atas, nah ini 3 satuan ke atas untuk menuju ke sudut atau ujung dari garis yang lagi satu. Nah, itu 3 satuan ke atas. Kalau di sumbu Y ke atas adalah bernilai positif. Nah, kebetulan 8 dan 3 ini adalah nilainya positif karena 8 ke kanan itu positif, sedangkan 3 ke atas juga positif. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X dan juga Y, X-nya 8 dan Y-nya 3, kita langsung masukkan ke rumus. Nah, ini sangat gampang karena sudah diketahui rumusnya. Jadi, kita ganti Y-nya dengan 3 dan kita ganti X-nya dengan 8. Jadi, gradien dari garis G adalah 3/8. Oke, 3/8. Nah, bagaimana jika gradiennya seperti ini? Garisnya seperti ini. Karena dia, nah, ini rumus ya, rumus yang tadi rumus gradien jika diketahui grafiknya. Nah, seperti ini. Tadi garisnya kan dari sini pojok kiri ke atas pojok kanan. Tapi ini dari pojok kiri ke bawah pojok kanan. Apa yang harus dilakukan? Tetap kita baca dari kiri ke kanan. Oke? Nah, tetap dari kiri ke kanan. Untuk mencapai pojok yang di kiri, kita harus turun terlebih dahulu dari sini. Di sumbu Y kita harus turun dulu. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Berarti min 3, minus 3. Karena dia 3 satuan ke bawah. Oke, ke bawah dia selalu negatif. Sedangkan selanjutnya 8 satuan ke kanan. Ke kanan bernilai positif. Jadi, gradien untuk garis G yang ini, saya lupa ganti ini. Garis yang ini itu adalah min 3/8 atau kalau biasanya ditulis gini ya, min 3/8 seperti itu ya. Minnya ditaruh di sini. Nah, itu untuk jika diketahui grafiknya. Sekali lagi itu untuk diketahui grafiknya. Bagaimana jika yang diketahui adalah persamaannya? Oke, kita lanjutkan jika diketahui persamaannya. Nah, yang ini, poin B. B kecil. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Oke. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan. Ini apa? Persamaan apa ini? Eksplisit ataukah implisit? Kalau yang jawab eksplisit benar. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Jika persamaannya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M. Nah, kita tinggal ambil saja. Nanti ya, nanti contoh soalnya. Oke, untuk yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C, ini adalah persamaan implisit. Tepat sekali. Dengan persamaan implisit seperti ini, jika persamaan AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Min A per B. Oke, jika AX plus BY sama dengan C. Tapi min A per B ini diambil juga dari persamaan yang ini. Nanti kita ubah. Coba kita ubah. Nah, selanjutnya menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Kita misalnya diberikan titik A dan titik B. Jika diketahui titik tersebut, maka kita dapat menentukan
gradiennya dengan cara ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke? Nanti kita coba di contoh soal. Lebih gampang kita coba di contoh soal. Oke? Kita lanjut sekarang ke contoh soal. Yang pertama, tentukan gradien dari Y sama dengan 3X plus 4. Ini sangat gampang sekali karena sudah Y gininya apa namanya? Persamaannya sudah persamaan eksplisit, kita dengan gampang menentukan. Nah, jika persamaannya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M. Maka, Y sama dengan 3X plus 4 ini, gradiennya adalah 3. Oke? Gradiennya adalah 3. M sama dengan 3. Oke? Ini sangat gampang karena sudah bentuknya dalam bentuk implisit. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk, tadi eksplisit, yang sekarang implisit. 2X plus 6Y sama dengan 4. Oke? 2X plus 6Y sama dengan 4. Tentukan gradiennya. Kita lihat tadi, jika persamaannya AX plus BY sama dengan C, nah ini sesuai ya, AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A, nah min A per B. Min A per B, oke? Min A per B, jadi ini adalah A. Nah, ini ya, kita langsung. 2X ini 2-nya adalah A, sedangkan 6Y, sorry. Oke, saya perbaiki dulu. Oke, 2X ini 2-nya A, sedangkan 6Y, 6-nya adalah B. Tinggal kita masukkan ke rumus. M sama dengan min 2, karena harus min A ya. Seandainya variabel di X itu adalah min 2, maka akan menjadi min 2. Tapi yang di sini adalah positif, jadi min dalam kurung 2 atau positif 2 per 6. B-nya 6. Jadi, gradien dari 2X plus 6Y itu sama dengan min 1/3. Ini sudah saya sederhanakan. Oke? Nah, min 1/3 ini kita bisa dapat jika bentuk ini kita ubah menjadi bentuk eksplisit. Contohnya seperti ini. 2X plus 6Y sama dengan 4, kita ubah dalam bentuk implisit atau eksplisit, kita ubah dalam bentuk eksplisit menjadi seperti ini. Kan yang dibutuhkan Y di depannya ya, Y sama dengan MX plus C. Kita pindahkan 2X ini ke ruas sebelah kanan menjadi min 2X plus 4. Nah, oke. Setelah itu kita hilangkan 6Y-nya dengan membagi 6. Jadi di sini dibagi 6, di kanan juga dibagi 6, di kiri dibagi 6, di kanan dibagi 6. Kita dapatkan hasil Y sama dengan min 1/3X plus 2/3. Variabel di X, koefisien di X itu adalah min 1/3. Ini adalah gradiennya. Jika Y sama dengan MX plus C, maka M-nya adalah gradiennya. Ini gradiennya min 1/3 dan ini gradiennya min 1/3, maka hasilnya sama. Inilah yang saya sebut jika diubah terlebih dahulu akan mendapatkan nilai yang sama. Karena diambil juga dari persamaan Y sama dengan MX plus C. Oke. Ini sudah, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, ini nomor 3 harusnya ya, saya salah ketik. Dua buah titik yaitu titik A yaitu 2,4 dan B 4,10 melalui garis G. Tentukan gradien garis G. Nah, gradien garis G jika diketahui dua titik. Ini sangat gampang. Nah, ini saya berikan rumusnya lagi ya. Jika diketahui X1, Y1 dan X2, Y2 atau dua titik, maka gradiennya adalah Y2 min Y1. Diketahui bahwa 2 itu X1, 4 itu Y1. Ini ya. 2,4 ini adalah X1 min Y1. X1 per X1, Y1. Sedangkan B 4,10 ini X2, Y2. 4-nya X2, 10-nya Y2. Oke? Tinggal kita masukkan saja. M atau gradien sama dengan Y2 per Y1 per Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah,
Kita masukkan angka-angkanya, Y2-nya ada 10, Y1-nya 4, jadi 10 kurang 4 per X2-nya 4 min X1-nya 2. Oke. Kita masukkan, kita operasikan, dapat M sama dengan 6 per 2. Kita coret-coret, dapat M sama dengan 3. Jadi kemiringan garis dari dua buah titik yang melalui garis G itu adalah 3. Oke, sampai sana mungkin sudah paham. Ini gampang ini, jika diketahui dua titik ini tinggal dimasuk-masukkan saja, tinggal disubstitusikan saja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sifat-sifat gradien garis. Sifat-sifatnya ini ada 4. Nah, kita lihat. Menentukan gradien garis, ini salah ya. Ini harusnya sifat-sifat gradien. Saya salah ketik lagi. Mohon maaf. Nah, untuk sifat-sifat gradien, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya bernilai positif. Contohnya seperti ini. Jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya pasti akan bernilai positif. Seperti tadi contohnya. Nanti kalian rewind lagi videonya. Jika gradiennya positif, pasti garisnya seperti ini, dari kiri ke kanan naik. Nah, jika garis dari kiri ke kanan turun, nah seperti ini, maka gradiennya akan min atau bernilai negatif atau M kurang dari 0. Sedangkan jika sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya akan 0 atau M sama dengan 0. Oke? M sama dengan 0. Seperti ini ya, sejajar dengan garis X. Sedangkan jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka tidak memiliki gradien atau tidak mempunyai kemiringan. Jika sejajar dengan sumbu Y, itu tidak memiliki kemiringan atau M-nya tidak terdefinisi, tidak bisa dijawab. Oke? Mungkin sekian dari video kali ini. Nah, untuk kalian yang mau mencoba, mengutak-ngatik garis lurus dalam bidang kartesius, kalian bisa mendownload aplikasi namanya GeoGebra. Nah, saya bukakan di sini dulu ya. GeoGebra. Nah, ini seperti ini aplikasinya, GeoGebra. Kalian tinggal menuliskan saja, misalnya saya tuliskan di sini, sorry kamera saya lupa. Oke. Saya tuliskan di sini Y sama dengan misalnya berapa tadi? 2X plus 4, seperti itu. Nah, maka garisnya akan terlihat. Ini tidak ada ujung ya. Oke, kalau kita perbesar, nah, dia akan berpotongan di 4 dan juga min 2. Bisa kita ubah lagi. Saya tidak senang dengan angka 2, saya ubah angka 3. Boleh. Ini saya tidak senang dengan angka 4, saya ubah angka 6, misalnya seperti itu. Boleh. Maka grafiknya akan seperti ini, dia berpotongan di 6 dan juga berpotongan di min 2. Bagaimana? Kita tes ya untuk grafik yang gradiennya minus. Nah, kalau ini kan sudah bentuknya eksplisit, sorry. Nah, maka garisnya dari kiri ke kanan itu turun, tidak naik. Kalau kita hapus minusnya, maka dari kiri ke kanan itu naik. Oke, nanti kalian bisa coba-coba di GeoGebra. Ini sangat membantu sekali dalam kasus ini, persamaan garis lurus. GeoGebra sangat berfungsi. Kalau kalian mau download silahkan. Oke, saya tutup ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk video ini saya cukupkan di gradien saja. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih ada 2 subbab lagi dalam bab 4, yaitu persamaan garis lurus.
Oke, tidak lupa saya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga selalu ingat mencuci tangan. Ketika kalian habis keluar dari mana gitu, keluar beli makan ataupun keluar beli jajan, pulangnya harus selalu cuci tangan. Kita yang berperan sebagai pemutus rantai penyebaran virus corona. Dan saya dengar juga kalian akan mulai pembelajaran tatap muka. Jadi pesan saya, walaupun di sekolah, dimanapun tetap untuk memakai masker dan menjaga jarak. Patuhi protokol kesehatan. Saya Indra Gunawan, sampai jumpa. Bye-bye.